usaha toko ya. Ini usaha toko ini kita punya target laba bersihnya 13 jutaan. Laba bersih dari toko. Ya artinya kalau laba bersih, pengennya saya 13 juta udah masuk koperasi udah. Nggak lagi dipotong buat pengelola, nggak lagi dipotong buat biaya-biaya operasional, nggak. Tapi yang 13 juta ini udah bersih koperasi. Niatnya begitu ya. Targetnya begitu. Jadi 13 juta ini udah plus memang udah koperasi, tidak lagi dipotong sama buat pengelola. Tidak lagi dipotong biaya-biaya operasional. Nah, strateginya gimana? Ini toko udah punya harga eceran dan harga grosir, ya. Nggak semua barang ya, sebagian barang ada. Gunanya untuk apa? Ya, untuk daya tarik juga ya. Kalau anggota beli misalkan lebih dari 3 atau beli lebih dari 5, maka harganya akan turun. Itu rencananya begitu ya. Ya ternyata anggota juga ada yang beli cuma 1, 2 gitu kan. Nah, siapa yang bisa beli banyak? Yang beli nggak cuma 1 biji, tapi 1 dus dibeli, maka harganya akan turun. Nah, yang bisa beli itu ya tentunya orang-orang yang punya usaha. Apa usahanya? Nih contoh-contoh nih ya. Nih Mak Yaya punya warung. Dia beli pasti banyak. Bu Nyai, Mas Wani, dia punya warung nasi uduk. Dia kalau belanja tuh 2 juta, kemana tuh 2 juta 600. Belanjanya 1 bal, 2 bal. Di Aroyan, dekat Aroyan sana. Kang nasi uduk. Nah, terus ada lagi siapa nih? Ada Ryu. Nah, saya jualannya gimana? Waktu saya masih di Muara Tawar, saya ke kantin Muara Tawar bilang sama ibu-ibu, ibu kan masak telur, masak ini, belinya di mana? Di pasar. Beli aja sama saya. Di pasar berapa harganya? Sekian. Ya minimal sama lah. Tapi kan saya antar sampai kantin ibu, gitu kan. Ibu nggak usah ke pasar. Akhirnya terjadilah transaksi dan saya bisa jualan di sana. Sekarang saya di Muara Karang. Nah, iya. Enggak, Muara Karang. Siapa yang mau nganterin, Pak? Saya kan kerjanya nggak sono. Berarti udah jadi nggak aktif dong? Di Muara Tawar udah nggak aktif. Karena saya kerjanya nggak di Muara Tawar. Tapi di Muara Karang ada lagi. Di Muara Karang ada kios-kios. Kios-kios itu ada nasi goreng, ada pecel lele, ada kayak warteg gitu kan. Dan saya makan. Gantian ntar masuk ini. Sama, udah makan mau bayar saya ngomong. Bu, Ibu jualan telur habis berapa nih? Ya Pak, paling 3 hari juga udah habis nih. Emang berapa belanja? Kalau banyak, saya belanja 5 kilo. Jadi seminggu tuh dia bisa 10 kilo. Berapa Bu Ibu kalau beli? Saya belinya di mana? Super Indo. Wah, Super Indo mahal Bu. Iya, 29 per kilo. 29.000. Kalau di pasar 28. Ibu mau nggak beli sama saya? 26. Oh yang bener? Iya percaya. Saya antar sampai sini. Iya deh mau deh. Tapi belinya harus banyak. Ya saya beli 5 kilo dulu. Ya udah beli 5 kilo. Ya bener 26.000. Emang harganya waktu itu lagi 26.000. Saya nggak ngambil untung. Saya bawa mobil, saya taruh di belakang mobil. Ya sebelum saya absen kantor, ya saya mampir dulu ke kios itu. Saya kasih. Nah baru saya absen. Dan itu saya buat telur, teman-teman saya yang lagi makan, pada ngeliatin. Lu jualan yuk. Iyalah, gue kan pengen pensiun. Gue pengen jadi pengusaha aja. Gitu. Gue pengen jadi pengusaha, jualan telur. Yang lain, ya mungkin malu lah ya. Apalagi, ya mohon maaf, di kantor saya itu ibarat pangkat lah. Ya kan? Ibarat pangkat tentara, saya tinggi gitu Pak. Di antara teman-teman saya yang seangkatan itu, saya lebih tinggi gitu kan. Makanya dia ngelongol lihat bawa apa nih? Bawa telur. Lu jualan telur? Iya. Emang apa gitu kan? Gue belum pensiun. Nah kalau pensiun, nah ini kerjaan gue. Gitu. Ya kalau mungkin yang malunya digedein, ya nggak akan bisa. Makanya sebenarnya halal. Buat saya ini halal kok, nggak masalah. Dan saya jual sesuai harga koperasi. Berarti Pak Rio nggak ngambil untung? Enggak. Margin nggak saya ambil. Saya hanya ngambil dari apa? Nanti jumlah belanja saya kan banyak dari SAU aja. Kan nanti kan bukan nama mereka di kantin, di koperasi, tapi nama saya yang belanja. Saya belanja 5 kilo telur, ada pesan lagi 8 kilo, ada ya alhamdulillah makanya telur nomor 1 sekarang. Lihat deh kalau saya bikin laporan. Telur tuh nomor 1 nilai tertinggi. Karena apa? Ya karena si jualan telurnya udah banyak. Nah, maksud saya ya begitulah kira-kira
pengurus pun punya effort yang berbeda dari anggota. Nah, kalau anggota belanja minimal 50.000, ya pengurus masa di bawah 50.000 gitu kan, misalkan contoh ya. Setidak-tidaknya akan berbeda dengan anggota. Baik, ya kemudian, nah ini anggota wajib belanja minimal 50.000 per bulan. Nah ini pun 100% target kita nggak pernah tercapai. Nggak pernah tercapai 100%. Kenapa? Ya udahlah, mitigasinya kita udah tahu. Ya. Tapi solusinya selalu kita ngambang solusinya menurut saya. Ya. Kemudian masalah nisbah, ya ini udah berlangsung ya, 30/70. Untuk membuka cabang toko, nah ini nanti tahun 2025, tahun depan. Ya. Tapi ini juga akhirnya kita lihat perkembangannya. Ya. Kalau ternyata anggota kita juga nggak butuh, maksudnya toko ini aja mereka sudah terpenuhi, kalau buka toko lagi malah jangan-jangan sepi lah, kita udah bayar tempat. Karena kalau buka toko lain pasti bayar tempat, bayar listrik. Ya. Nah mungkin kalau di sini, alhamdulillah, tidak ada bayar sewa, bayar listrik kita, iya. Ya. Kemudian, nah ini usaha toko nih ya, sampai bulan September, ini kalau di total nih, ya, sesudah pajak, maka keuntungan bersih buat koperasi sudah 4.830.000. Padahal targetnya sih pengen 13 juta. Artinya masih baru tercapai 36,63%. Masih sedikit. Ya. Padahal udah semester kedua ini, udah masuk semester 2. Ya. Nggak ada 50%-nya. Ya artinya tinggal berapa bulan lagi nih? Tinggal 3 bulan lagi, bisa nggak kita tercapai nih? Ya, 13 jutaan. Bisa tercapai. Ya dengan syarat apa? Ya berarti belanja kita banyak, event-event bazarnya diseringin. Ya. Supaya apa? Supaya perputaran barang ini cepet. Ya. Nah kemudian, nah ini ada catatan. Kenapa ada kenaikan belanja kita, ya penjualan kita ada kenaikan ya. Kenaikan barangnya terutama di telur. Nah, ini telur meningkat nih. Tadinya telur mungkin nomor 3, sekarang nomor 1. Kemudian aktivitas anggota bertransaksi di toko belum optimal, masih 82%, padahal harusnya 100%. Kemudian promosi atau harga grosir barang toko belum menjadi daya tarik ya. Ya artinya harga grosir nggak menjadi daya tarik anggota, karena anggota emang nggak butuh beli banyak, karena buat pribadi. Coba kalau buat warung gitu kan, atau buat dia punya punya pecel lele atau apa, ya akan berbeda dia belinya. Pasti dia akan harga grosir. Nah karena anggota kita tidak semuanya sebagai penjual juga, tapi pemakai, ya, jadi nggak pengaruh juga, kurang pengaruhnya ya, daya tariknya jadi kurang. Nah, yang keempat nih, ada jam operasional toko belum konsisten dilaksanakan. Jadi ini toko buka tutupnya kadang kagak jelas gitu kan. Harusnya buka, kok tutup terus. Harusnya buka jam sekian, kok belum buka-buka. Ini pernah ya, seharusnya ini pernah disepakati. Ya. Mulai buka jam 8, ntar jam 12 tutup. Ntar mulai buka lagi, jam 13.30, nanti jam 17.30 tutup. Ini baru jam. Terus bukanya 7 hari dalam seminggu. Harusnya nggak ada libur. Ke awal-awalnya. Jadi dalam full sebulan, nggak ada libur. Ya, tapi kan kebangkatan juga kalau nggak ada libur. Ya. Akhirnya dikasihlah libur. Tapi kebablasan liburnya. Udah dikasih libur, masih ada libur lain yang nggak ada kabar maksudnya ya. Baik. Ini anggota yang tidak belanja bulan September. Nah ini orang-orangnya dia lagi gitu kan. Ya artinya selalu dia terus yang muncul nih, terutama yang ini nih ya. Nih yang masih sering nih Pak Kartum juga nih masih nih sering nih. Pak Kartum, Bu Rubedo, Pak Agustiono kemarin bulan udah belanja. Ya, bulan ini nggak belanja lagi. Ya. Pak Rubedo, bukan. Bu Rubedo nih RW 15. Kalau nggak salah nih istrinya almarhum Ustadz siapa? Aduh, Ustadz siapa sih dia? Yang keras tuh Ustadznya. Ya, ini istrinya. Nah, dulu yang masukin siapa ya? Saya juga lupa apa Bu Isti apa Bu Rini.
yang itu. Nah, ini Krishna Kurnia Akis ya. Anggota Majelis Taklim Al-Gapliyah. Anggota Majelis Taklim. Anggotanya Pak Tatang. Anggota Pak Tatang nih ya. Kamling. Si Akis. Ini nggak pernah, ini juga Panggil Akis. Iya, makanya saya juga Krishna Kurnia siapa? ketemu, saya belanja dong. Iya aja. Jadi mestinya dipegang, ayo belanja lo. Beli apa gitu. Kayak gayanya begitu. Padahal hari-hari di situ. Iya. Suti Wahyuningsi dia. Pak Jaidin. Nah, iya Pak Jaidin. Bu Yuda ya. Bukan nih Eyang Bagas kalau panggilannya. Nggak kenal, bukan RT kita. Udah kan udah keluar. Iya, udah keluar. Ini Tuti Wahyuningsi Yuda itu Eyang Bagas namanya, ya. RT. Nah, RT berapa Bu ya? Berapa ya? Tuh dekat 3 ya? bukan lewat dekat Lewat. 17 sana dekat Berarti hampir dekat 6. Jalanan Pasatpam. 6 lah kira-kira RT 6 ya. Nah, itu nih yang nggak belajar. Tapi yang sama sekali dari tahun lalu dan tahun ini ya, ini Rubedo ini. Ya. Yang tugasnya untuk menghubungi Bu Isti harusnya. Tapi yang nggak ada kabar. Ya. Kabar. Ya. Nah, ini nama-namanya nih. Nih. Buktinya nih tuh 0 kosong tuh 0. Nah, kalau Pak Agustriono baru kemarin bulan Agustus belanja. September nggak belanja lagi. Terus Akis. Tuh, Akis pernah belanja, masih ada dia belanja tuh. Tapi bolong lagi. 0 lagi. Pak Jaidin juga gitu. Sekali doang belanja, nggak belanja lagi. Ya artinya, ya inilah ada sebagian Permisi ya, ya, semuanya. anggota kita yang aktifnya belanja, ya seperti ini, ya nggak sebulan sekali belanja. Ya. Ini peta anggota kita. Ya. Jadi perlu ada sharing knowledge atau perlu sosialisasi pemahaman buat mereka supaya mereka ada greget gitu. Jadi masuk koperasi memang sukarela. Tapi tatkala dia ada di dalam, ya harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Apa aturannya? Dan aturan itu dibuat berdasarkan RAT, bukan pribadi saya gitu kan. RAT, kita udah sepakat. Belanja 50.000 minimal. Dan kita sudah sepakat simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ya wajib. Nah, ini yang belanjanya kurang dari 50.000. Nah, ini ada nih. Ya, ada Pak Endang, Pak Bu Sri, Sylvia Abdad, Bu Weni, Pak Supriyono, Bu Endah. Nah, Bu Endah biasanya belanjanya banyak. Ya. Nah, ini saya juga nggak tahu kenapa belanjanya berkurang. Sekarang berkurang belanjanya nih. Bu Endah tuh banyak biasa belanjanya, Bu ya. Sekarang kok jarang belanja ya pembantunya ya. Nah, ini nih. Ya, karena memang yang belanja bukan dia sih, yang belanja pembantunya. Tapi ya kadang-kadang kan pembantunya, Ibu mau belanja ini nih, oh yaudah kok di toko. Jadi tetap inisiatif dari si pembantunya dulu. Nah kalau pembantunya nggak inisiatif, kagak belanja. Nah inilah ya persoalannya. Minum dulu, aus juga nih. Gelas saya mana tadi ya? Oh itu ya. Di bulan September, ya, ini kalau kita melihat anggota kita yang aktifnya melebihi dari anggota yang lain, ya kita anggap dari nilai belanjanya lah ya. Kita lihat dari nih, Bu Nyai Maswani, dia bisa belanja 2.622.500 di bulan September, mengalahkan Masjid Al Amin. Biasanya Masjid Al Amin nomor 1. Amin, terus dalam Kalau Pak ini masuk Masih kan? di Yang markot apa? Pak Kurdi masuk. Ya sebetulnya gini, Masjid Al Amin sebenarnya belanjanya mah lebih dari ini ya. Karena yang santunan itu sudah menjadi anggota, ada berapa yang disantuni oleh Masjid Al Amin anggota koperasi, maka setiap dia belanja ya nama dia lah, bukan nama masjid lagi, walaupun uangnya dari masjid. Karena dia anggota koperasi, ya nama dia sebagai anggota koperasi yang belanja di koperasi. Kalau yang bukan anggota koperasi, dia dapat santunan dari masjid, dia belanja di sini, ya tetap masjid yang belanja artinya. Bukan nama dia. Kenapa dimasukkan ke masjid? Supaya kita tahu, paham. Ya. Bahwa koperasi pun ya, dihidupi dari masjid juga. Masjid juga ikut menghidupi ini. Kok bisa masjid menghidupi, bukan kita menghidupi masjid? Makanya
di laporan saya ada kata-kata terakhir sodakoh yang cuman berapa puluh ribu. Buat apa? Buat masjid lagi. Buat masjid lagi sodakohnya. Ya. Nah, artinya apa? Masjid ini kan punya duafa. Masjid ini kan butuh supaya duafa ini disantuni. Nah, kalau seandainya kita kasih bentuk sembako, terus masjid yang beli sendiri ini sendiri, siapa yang ngerjain? Ya, saya juga gak sanggup gitu kan. Nah, daripada ini ada koperasi, ya udah bekerja sama dengan koperasi. Artinya saling menguntungkan. Ya. Selama akadnya, nah, bicara akadnya murabahah, jual beli yang memang sama-sama ikhlas, tidak terpaksa, halal, alhamdulillah. Ya. Makanya masjid yang ada di sini, di Al-Amin ini, ya harus kita makmurkan juga kan. Karena dia juga memakmurkan koperasi kita. Makmurkanlah masjid kita. Caranya gimana? Ya sholatnya di masjid kita gitu ya. Infak sodakohnya di masjid kita. Kemudian yang ketiga, Sari Wardani, kayaknya Tambunan. Nah, ini siapa nih? Ini istri saya. Yang keempat, ya saya sendiri. Ya itu tadi saya bilang, kenapa saya belanjanya tinggi? Karena saya bukan belanjaan saya sendiri. Belanjaan kios-kios yang jualan itu, pecel lele, nasi goreng, itu ngambil telurnya dari saya. Ya, saya ngambilnya dari koperasi. Maka belanjaan telurnya jadi banyak. Ya, kemudian ada Pak Herman, Pak Kurdi. Hah? Yang bukan anggota? Nah, yang bukan anggota adalah kayak Bu Yepi belanja, tapi dia bukan anggota karena dia KTP-nya bukan KTP sini. Ada Bu Marta, dia sering belanja di sini, tapi bukan KTP sini. Ada, ini bukan anggota. Ya saya nggak sebut satu-satu, ntar panjang banget itunya. Pokoknya kalau dia namanya bukan anggota, ya harus ketik bukan anggota. Tinggal digabung aja. Yang bukan anggota aja belanjanya banyak nih, tapi gabungan ya. Yang bukan anggota belanjanya sampai 790. Artinya di luar anggota pun ada yang beli di toko kita. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kalau sampai 20 besar ya, sampai 19, ya ini sampai Pak Swito, ya ada. Pak Tatang termasuk 20 besar kan nih Pak Tatang nih? Enggak ada Pak Tatang. Belanja air ya, aku. Iya. Iya. Makanya saya bilang Pak Tatang belanjanya banyak air. Kembung kali itu Pak Tatang. Air doang. Iya. Istilahnya belanjaan sembakonya enggak. Beras kek. Oh, beras juga, telur gitu kan. Ya artinya kalau buat anggota udah 50.000 aja udah kewajibannya gugur lah gitu ya. Anggota udah gugur kewajibannya. Nah, ini untuk barang-barang yang tertinggi nilainya ya, yang dijual di bulan September ya telur. Kedua beras, ketiga minyak goreng, keempat terigu. Nah, terigu kenapa nih kok tinggi juga terigu? Ya karena yang beli yang nasi uduk itu, Bu Nyai itu, kalau beli sekalian 2 bal, ya 2 dus beli. Banyak dia kalau beli. Mie bihun soun juga sekali beli 20 biji. Banyak ya. Nah, ini ada gula, ada kopi, dan seterusnya. Pacarnya Pak Dodot ini juga anggota. Siapa? Pacarnya Pak Dodot. Mami. Oh, iya, Dia anggota. Ini deh Pak tuh, Imas Rosiyawati namanya nih. Ini dia nih. Lapor kita ya. Ini dia nih, si Mami. Ya. Pak Dodot gak ngerti. Kalau ngelihat di sini Pak, ini orang-orang baru Pak. Ella Nurhayati ini baru Pak. Ya, baru jadi anggota tahun ini baru. Terus Bu Imas ini baru. Ya. Ini baru semua nih. Hendro Wibowo baru bulan lalu masuk. Tapi nilai belanjanya sudah mulai bagus. Nah, terus masih terkait toko, terkait jam operasional nih. Nih jam operasional ini. Ini jadi masih draft nih ya. Ya, sepakat apa tidaknya? Ya nanti kita sepakati sama yang jaga toko juga. Ya. Kalau jam operasional toko, dulunya sih seperti ini. Jam 8 sampai jam 12. Nanti siangnya jam 13.30 sampai jam 17.30. Ya. Nah, ini ada draft lagi nih. Masing-masing 2 hari liburnya dalam 1 bulan. Tidak masuk, kalau tidak masuk, kita potong gajinya 10.000 per hari. Ini draft, ya.
belum dilaksanakan. Kalau mau dilaksanakan, ya harus kita sepakat dulu. Siapa yang sepakat? Nah ini yang hadir nih, pengurus, pengawas, dan petugas toko sepakat bahwa jam operasional toko sebagai tersebut di atas. Nah, kalau sepakat, kalau nggak sepakat, ya ayo kita rubah jam berapa sampai jam berapa, ya. Liburnya mau berapa, ya. Tidak masuk, tidak dipotong, misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, biar tahu nih, pengurus juga tahu, ya. Kalau nanti, kok toko banyak liburnya? Ya orang pengurus juga udah mengiyakan kok liburnya banyak. Akhirnya pendapatan turun. Ya karena hasil kebijakan kita juga pendapatan turun. Target nggak tercapai. Ya karena kebijakan kita juga karena nggak tercapai. Jadi, jangan kita terus, salah pengelolaannya nih. Bisa jadi salah pengelolaannya. Tapi kalau kebijakan ini juga tidak dilanggar atau tidak disepakati, ya itu juga jadi salah satu penurunan pendapatan lah ya, salah satu ini. Ya berarti bukan ini doang yang bikin pendapatan turun ya. Salah satunya. Kalau toko banyak tutupnya, ya artinya peluang barang nggak kejual di hari itu ya pastilah. Ya, jadi pendapatan 0 di hari itu. 0, nggak ada sama sekali. Nah ini kebetulan ada Mami nih ya. Kalau si Mbak Mega nggak bisa datang, Mami katanya pulang kampung dia. Kemana lu? Mau pulang kampung. Ya, Kenapa pulang kampung? Dia mau interview kerja dia. Nah ini persoalan juga nih. Anggaplah dia lulus kerja. Ya artinya kan udah nggak ada yang ganti ini shift berikutnya. Ya. Kecuali kalau Mami, ya udah shift berikutnya Mami lanjutkan. Ya artinya masih ada yang jaga. Tapi kalau Mami cuman bisa aja, saya sih pagi aja, siang saya nggak bisa. Tutuplah toko ini. Hah? Aja jam 17 aja. Ya enggak, ini kan baru draft ya. Boleh, nggak apa-apa, ntar kita hapus ya. Nah, sekarang saya tanya dulu ke Udah Pak, segitu aja sudah. 134. Nah, sekarang kita tanya nanti sama Mamihnya nih, sepakatnya seperti apa ya. Supaya juga ya terus saya kadang nggak enaknya apa, tatkala toko udah jam 9:30 belum buka kan saya langsung tanya, kok toko belum buka kan gitu ya? Ya artinya apa? Artinya lo kok udah jam 9 belum buka-buka? Apa sakit? Apa memang nggak dibuka sama sekali? Dan itu tidak ada kabar dari saya, makanya saya suka tanya gitu. Nah kalau menurut saya sih yang namanya bertanya kan boleh-boleh aja ya. Artinya ini kan toko tanggung jawab saya juga ini, tanggung jawab pengelola. Karena saya punya tanggung jawab, ya saya pengen tidak mengecewakan pemilik toko ini. Siapa pemilik toko ini? Ya anggota lah pemilik toko ini. Ya. Kalau anggota kecewa gara-gara saya nggak bertanggung jawab sama toko, ya, Mami lagi bikin struk dulu ya? Ya, bikin struk dulu deh. Ya. Boleh. Iya. Tanggal 19 itu kan ada hari besar apa gitu berarti kan. Lupa bulan itu saya lupa lagi. Bulan apa? Kan plan yang pertama itu kan kalau nggak salah bulan Agustus. Bulan kan Agustus kelewat. Betul. Terus yang kedua kan bulan Oktober. Bulan Oktober itu kan disepakati tanggal 19. Nah itu kan bersama dengan calon anggota termasuk ya ibu-ibu yang lain apa ya? Kayak begitulah. Nah, kenapa enggak yang Bajar itu ditarik ke tanggal 19 aja Pak? Jadi biar maksud saya biar ya udah capek sekalian aja lah gitu Pak, karena dari tanggal 19 ke tanggal 22 tuh kan cuma beda seminggu ya. Tuh. Tapi gimana yang penanggung jawabnya Pak? Nah iya makanya koordinasi aja. Maksudnya kan Koordinasi aja, mau dibarengin apa enggak? Jangan-jangan pas, kita barengin, dua-duanya kagak jalan. Mau dibarengin, nanti dua-duanya kagak jalan. maksudnya gimana ketuanya gitu, maunya di mana gitu, bebas ya. Mau di RW 13 ataupun di sini gitu.
sih di RW 13 sekarang kan